ulang tahunnya. Jadi 22 Februari itu adalah hari ulang tahun Bunda Leni. Ya, ini buat kami ini Lebaran Pemulung ya. Lebaran Pemulung, kita kumpul bersama saudara-saudara kita yang sementara ini menganggap mereka nasibnya kurang beruntung dibanding yang lain. Kita menyebut kegiatan ini Kenduri Urban Humanity Refleksi Kehidupan Pemulung. Dan diawali kegiatan ini dibuka dengan pembukaan pameran tunggal lukisan karya Adinda Putragara ini. Nanti Adinda Putragara barangkali bisa menjelaskan seperti apa kira-kira yang diekspresikan refleksi kehidupan pemulung melalui kanvas. Nah, sebenarnya ada 4 pilar budaya yang ingin kami sampaikan melalui kegiatan ini. Yang sampai ini, oh salah ya Mas. Oh, yang sampai saat ini sebenarnya ini masih merupakan PR bagi bangsa Indonesia. Yaitu 4 pilar budaya itu salah satunya adalah budaya bersih. Ini teman-teman bisa lihat sendiri di bawah kita ini, ya kan? Seperti apa event mereka masih saja menyampah, ya kan? Kita boleh dibilang urusan sampah itu tertinggal 30 tahun lebih dengan bangsa-bangsa lain. Seperti misalnya tetangga kita dekat, misalnya Singapura saja, kita budaya bersih itu masih tertinggal. Jadi 3 pilar budaya yang lainnya adalah budaya tertib, budaya sehat, dan budaya keindahan. Nah, inilah yang kita sering formulasikan melalui Yayasan Humaniora Rumah Kemanusiaan, bagaimana kita memanusiakan manusia melalui cara-cara kesenian. Salah satunya ekspresi yang kita kembangkan adalah melalui seni rupa, yaitu pameran lukisan tunggal karya Putragara. Di samping itu kita juga menggelar dalam rangka proses edukasi buat generasi muda. Kita menggelar lomba mewarnai dan lomba melukis dengan tema yang sama, temanya pemulung. Jadi kita ingin anak-anak kita, generasi di bawah kita itu bisa mengerti bahwa di sebagian masyarakat kita masih banyak saudara-saudara kita yang nasibnya kurang beruntung. Sehingga kita perlu mengajarkan kepada mereka budaya empati, simpati, peduli kepada sesama. Hal itu juga menjadi spirit budaya masyarakat kita yang religius. Yang kemudian adalah budaya bersih, tadi sudah disinggung. Kemudian budaya indah dan budaya tertib. Nah, ini masalah tertib ini juga menjadi persoalan bagi kita. Oleh karena itu kami terus mengkampanyekan bagaimana masyarakat kita bisa hidup secara disiplin. Disiplin itu adalah menempatkan sesuatu pada tempatnya. Termasuk misalnya ini tadi, kita sudah siapkan kantong-kantong sampah, tempat-tempat sampah, tetapi lihatlah masyarakat kita betapa sulitnya. Padahal mereka setiap hari berurusan dengan sampah, tapi masih saja nyampah gitu. Nah, ini satu persoalan. Nah, ini yang perlu kita sampaikan. Kebetulan posisi Sanggar Humaniora ini tempatnya itu mendekati perbatasan 3 wilayah. Jakarta, Kota Bekasi, Kota Depok gitu. Jadi ini tidak kurang dari 5 kelurahan. 5 kelurahan, 2 kecamatan gitu. Yaitu Kecamatan Jati Sampurna sama Kecamatan Cimanggis. Kecamatan Cimanggis gitu. Jadi terdaftar ada sekitar 229 pemulung. Ya gitu. Nah, tetapi memang fluktuatif. Jadi misalnya karena sebagian pemulung kita kan ada yang sepuh-sepuh, ya kan, meninggal dunia. Terus kemudian ada yang misalnya kalah bersaing, kalah kompetisi, pulang kampung. Kalau enggak pindah ke Tanjung Priok, ke Bantar Gebang, nanti datang lagi yang baru dan begitu seterusnya. Ini kayak ini si Abah, ini juga umurnya udah 70 tahun. Bahkan tadi ada Mak Saimi sebenarnya yang pemulung yang usianya sampai 97 tahun. Ini si Rudi, ini dari Rut? Dari Cibitung. Kegiatan ini hari ini pembukaan 22 Februari 2024 berkenaan dengan
hari ulang tahun Rumah Singgah Bunda Leni yang ke-13. Jadi Rumah Singgah Bunda Leni itu adalah seorang relawan kemanusiaan yang sekarang sudah meninggal dunia 13 tahun yang lalu. Jadi kami terus membangun spirit Bunda Leni ini melalui mendirikan rumah singgah pada saat hari ulang tahunnya. Jadi 22 Februari itu adalah hari ulang tahun Bunda Leni. Kami buat rumah singgah gitu. Yang tak lain juga ini kalau bicara mengenai hubungan emosional, hubungan batiniah, ini Kak Lelen itu dulu juga merupakan orang yang memberikan banyak spirit buat pelukis kita Putragara gitu. Seminggu sampai tanggal 29 Februari. Rangkaiannya apa aja, Mas? Ada lomba lukis, lomba mewarnai, lomba fashion show, daur ulang ya. Jadi fashion show-nya daur ulang, jadi masih ada korelasinya dengan masalah sampah. Jadi nanti adik-adik fashion itu pakai busana yang dibuat dari rongsokan, dari misalnya bungkus-bungkus makanan, minuman dan lain sebagainya. Ya, terus ada diskusi, ada pementasan juga, karena kan kita sanggar. Nanti juga akan ada pementasan adik-adik dari teater sinema, teater alam sinema akan membawakan repertoar tentang sampah dengan pendekatan konsep lenong. Terus nanti juga akan ada ini musik, pementasan musik dari rocker cilik Akmal J. Kahler, anaknya Kohar Kahler. Ya kita ini sebetulnya Sanggar Humaniora ini terlalu kreatif dan sangat-sangat kreatif. Hampir setiap minggu itu selalu ada ide-ide yang nggak jelas, liar. Termasuk ide hari ini tuh ide liar, tadi sudah dijelaskan. Kita ini semua orang-orang nekat. Bisa Anda bayangkan kegiatan seperti ini, kami nggak punya uang. Tapi nyatanya jalan, ada aja. Dan kalau dibilang nilai uangnya ya puluhan juta juga gitu. Tapi ya bim salah bim, selamat gitu loh. Bukan begitu Rudi? Iya. Ya. Ya untuk kedepannya kita selalu berpikir bagaimana kita selalu memberikan maslahat aja. Kalau Yayasan Humaniora ini kan sarana, bukan tujuan. Tujuannya adalah tadi itu, memanusiakan manusia. Jadi bagaimana melalui cara-cara kesenian kita mampu mengangkat harkat martabat kemanusiaan tanpa melihat suku, ras, agama, dan seterusnya. Karena kami selalu berpikir kita adalah manusia yang satu, tinggal di bumi yang satu, dan Tuhan yang satu, maka bersatulah. Ya, kenapa kita bicara lukisan dengan tema spesifik pemulung? Ya karena yang tadi dibilang sama pimpinan Humaniora, Mas Edi, di sini rumah singgah para pemulung. Ditambah dari segi kegiatan ini ketemu tahun lah, yang ke-13 tahun. Jadi merefleksikan aktivitas para pemulung secara visual. Yang saya lukis ada sekitar 15 karya yang semua figurnya sebenarnya mereka. Kenapa saya bilang figurnya mereka? Karena kadang Mas Edi mengirim foto-foto dengan action atau gaya yang saya visualkan. Cuma saya adaptasi secara lukisan lah, seperti itu. Tidak ansih figur foto, tapi cuma figur ruang geraknya aja, seperti itu.